Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Udah siap belum belajar hari ini? Bukunya dikeluarkan terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum kita mulai pada materi yang akan Ibu sampaikan, ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Alex Krisdianto hadir ya. Epi Nurindra Dewi hadir. Indriani, oke, masuk semua ya. Baiklah, sebelum Ibu bahas ke materi, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas apa? Iya Fani? Ya benar sekali ya, minggu lalu kita telah membahas tentang sejarah perkembangan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Jadi hari ini Ibu akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu masuk pada materi ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian Isra dan Mi'raj dengan baik dan benar. Jadi Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian dapat menyebutkan pengertian Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi selama perjalanan Isra dan Mi'raj dengan baik dan benar. Jadi Ibu harapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat mengetahui dan menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Oke, baiklah. Ibu akan lanjut ya ke materi. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian Isra itu apa? Ya, benar ya. Apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa Isra itu artinya perjalanan malam. Yang secara bahasa itu artinya perjalanan malam. Sedangkan Mi'raj di sini artinya naik atau menuju ke atas, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Al-Arsy atau Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat dibedakan ya pengertian Isra ini apa dan Mi'raj ini apa. Ada yang belum paham? Kalau belum paham, Ibu akan bahas lagi. Oke, paham semua ya? Baik, Ibu akan lanjut. Jadi pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian, malaikat Jibril ini menghampiri Rasulullah SAW dengan membawa seekor buruk. Anak-anakku, ada yang tahu buruk itu apa? Buruk adalah makhluk ciptaan Allah yang bisa berlari secepat kilat. Jadi dengan buruk inilah Nabi naik ke Al-Arsy. Jadi dengan buruk ini Nabi dinaikkan oleh malaikat Jibril untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam peristiwa ini sudah Allah ceritakan melalui firman-Nya di dalam Quran surah Al-Isra. Kita baca sama-sama ya. Ada bawa Al-Quran kan? Oke. Baiklah. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi sudah jelas perjalanan Nabi selama Isra Mi'raj ini Allah telah ceritakan di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Isra. Lanjut. Jadi selama perjalanan Nabi Muhammad SAW yang pertama menuju
Masjidil Aqsa, selama di dalam perjalanan mereka singgah di 5 tempat. Ada yang tahu mereka singgah di mana? Ya, benar sekali. Yang pertama ada di kota Yatsrib, yaitu yang sekarang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua di mana? Ya, benar. Yang kedua ada di kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Firaun. Yang ketiga, beliau singgah di Tursina, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang keempat ada di Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang kelima, Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan tersebut. Jadi, beliau ketika menuju Masjidil Aqsa singgah ke 5 tempat terlebih dahulu. Yang pertama di kota Yatsrib, yang kedua di kota Madian, yang ketiga di Tursina, yang keempat di Bethlehem, dan yang kelima baru di Masjidil Aqsa. Jadi anak-anakku sekalian, ketika di setiap persinggahan Nabi Muhammad itu selalu melakukan sholat 2 rakaat. Dan ketika beliau selesai sholat, beliau disuguhi 2 gelas minuman. Ada yang tahu minuman itu berisi apa? Ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian benar ya, benar sekali. Jadi beliau itu disuguhi minuman segelas air susu dan segelas air arak. Dan ketika beliau disuguhi kedua minuman tersebut, beliau memilih air yang berisi susu. Dan malaikat pun mengucapkan selamat kepada beliau karena beliau telah memilih yang baik untuk dirinya dan umatnya. Jadi, setelah menjadi imam, Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Dan di dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, beliau melewati 7 lapis langit. Dan setiap 7 lapis yang beliau lewati ini, beliau bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga, ada yang tahu siapa? Ayo, nabi yang paling ganteng. Iya, pintar ya anak-anak ibu. Jadi yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi setelah melewati 7 lapis langit, beliau ini diajak untuk ke Baitul Ma'mur. Ada yang tahu Baitul Ma'mur itu apa? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian. Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat melakukan tawaf. Kemudian Rasulullah SAW pun menuju Sidratul Muntaha. Dan di sini beliau hanya sendiri, tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini tidak ikut serta. Rasul hanya sendiri. Dan di dalam pertemuan tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Dan ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan Nabi Musa. Diceritakanlah tadi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat selama 50 waktu, sebanyak 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Musa pun menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk menghadap Allah kembali, untuk meminta keringanan. Dan singkat cerita, Rasulullah pun menghadap Allah kembali untuk meminta keringanan. Singkat cerita, Allah pun memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sholat 5 waktu dalam sehari. Dan Allah menjanjikan pahala yang sama kepada umat Nabi Muhammad seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini cepat tersebarnya di kalangan masyarakat Quraisy pada masa itu. Dan mengenai peristiwa ini, kaum kafir Quraisy semakin mengejek, menghina, dan mencemooh beliau.
Dan Abu Jahal sendiri menantang beliau untuk menceritakan peristiwa yang dialami tersebut selama Isra Mi'raj kepada masyarakat Mekah. Dan ketika masyarakat Mekah berkumpul, Nabi pun menceritakan peristiwa tersebut secara rinci tanpa terlewati. Jadi Nabi ini menceritakan secara detail mengenai perjalanan beliau selama Isra Mi'raj. Setelah masyarakat Mekah mendengarkan apa yang diceritakan oleh beliau, bagi yang imannya lemah, masa itu mereka memilih murtad. Ada yang murtad mendengar cerita tersebut, yang imannya lemah menjadi murtad, dan yang imannya kuat tetap meyakini apa yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa tentang naiknya Nabi Muhammad SAW menuju Al-Arsy, yang di dalam Quran surah Al-Isra telah Allah ceritakan firman-Nya tersebut. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ada yang belum paham bisa ditanyakan sebelum Ibu kasih tugas. Sudah paham ya? Baiklah. Kalau gitu Ibu minta kepada kalian untuk diskusi sebentar mengenai hikmah. Diskusi sama teman sebangku saja. Mengenai hikmah Isra Mi'raj ini. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit sebelum Ibu kasih soal buat kalian ya. Oke, diskusinya selesai. Jadi sekarang Ibu akan ngasih tes. Ibu akan ngasih tes kepada kalian. Keluarkan buku selembar. Ibu akan bacakan soalnya. Oke, udah ya. Yang pertama, sebutkan pengertian Isra dan Mi'raj. Udah? Oke, yang kedua, sebutkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi selama melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit, kemudian dikumpulkan. Oke, waktunya habis anak-anak, silakan dikumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi. Nah, sekarang Ibu mau melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ibu akan mengulang kembali apa yang Ibu sampaikan tadi. Secara bersama-sama kita merangkum apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi Isra adalah perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke Al-Arsy. Jadi selama perjalanan beliau singgah ke 5 tempat. Yang pertama kota Yatsrib, yang kedua kota Madian, yang ketiga kota Tursina, yang keempat Bethlehem dan Masjidil Aqsa. Dan selama perjalanan beliau disuguhi 2 buah minuman. Beliau memilih segelas air susu, dan setelah melakukan sholat 2 rakaat, beliau menuju Sidratul Muntaha dan melewati 7 lapis langit. Dan di langit tersebut Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau. Dan setelah itu beliau diajak oleh Nabi Jibril, oleh malaikat Jibril. Beliau diajak oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur, tempat para malaikat melakukan tawaf. Nah, setelah itu beliau menghadap Allah sendiri. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat sebanyak 5 waktu. Sampai di sini paham ya materi yang Ibu sampaikan? Ibu cukupkan materinya sampai di sini saja. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, dan materi yang Ibu sampaikan ini jangan lupa di rumah dibaca-baca juga. Oke, jadi cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.